Anda diramalkan memiliki peluang yang luar biasa besar. Dari level kelima, Anda diramalkan bakal memuncak luar biasa hebat hingga ke peringkat teratas. Jadi, pada prinsipnya tidak akan ada kemungkinan hal-hal yang jelek bakal mendera Anda. Berkaitan dengan aspek kesehatan, Anda diharapkan untuk menghindari berbagai aktivitas yang beresiko tinggi, bahaya api, dan juga bahaya perjalanan. Sio Kerbau, juragan, juragin feng shui, sahabat-sahabat sukses Sonora di 92 FM dan Sonora jaringan yang tersebar di seantero Nusantara. Kita berjumpa kembali untuk menyeksamai tinjauan mengenai potensi Anda yang bersio kerbau di tahun Ular Kayu 2025 Imlek 2576. Namun patut kita sekilas mengetahui bagaimanakah kondisi Anda di tahun Naga Kayu Imlek 2575. Saya berharap walaupun pada saat tersebut Anda diramalkan sedang berketidakselarasan kecil, siong kecil, namun Anda mampu untuk meraih kesempatan dan kesuksesan yang lebih daripada sekedar memadai. Asalkan Anda pada saat itu selalu ekstra waspada, berjalan perlahan, beraksi tidak sembarangan, dan juga Anda lebih sedikit bersikap defensif, maka tidak ada yang patut Anda khawatirkan. Dalam artian bahwa tahun naga masih memiliki peluang yang baik. Apalagi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda secara pribadi pada saat tersebut lebih daripada memadai. Lebih daripada memadai artinya Anda memiliki nilai pada saat itu di atas 5 setidak-tidaknya. Nah, kalau sekali lagi saya tekankan, kalau Anda tidak bersikap hantam kromo, maka Anda akan menjadi pebisnis yang cukup handal di tahun Naga Kayu. Begitu juga sebagai karyawan. Kalau Anda tidak asal percaya, maka Anda akan bersikap selektif sehingga dapat meraih yang baik dan menjauhkan yang buruk. Nah, bagaimana peluang Anda di tahun Ular Kayu 2025 Imlek 2576 ini? Anda diramalkan memiliki peluang yang luar biasa besar. Dari level kelima, Anda diramalkan bakal memuncak luar biasa hebat hingga ke peringkat teratas, tingkat pertama. Ini justru yang harus diwaspadai. Kenapa? Pertanyaannya justru, apakah Anda siap untuk melompat keluar dari lubang jarum yang selama ini Anda berkutat di dalamnya, sehingga Anda mampu untuk berkiprah dengan leluasa untuk mengambil peluang-peluang emas yang ditawarkan kepada Anda di tahun yang satu ini. Tentu saja ini bisa Anda wujudkan kalau Anda memahami bagaimana Anda sepatutnya bertindak. Untuk itu, tentu saja kiat sukses berikut ini hendaknya Anda jadikan sebagai salah satu pedoman utamanya. Pedoman utama berdasarkan kiat sukses akan saya bacakan untuk Anda. Bulatkan ambisi, gencarkan kejaran ke puncak harapan.
bulatkan ambisi. Ya, jadi Anda patut membulatkan ambisi. Bahkan boleh dibilang Anda bolehlah menjadi seorang yang obsesif sekalipun, ya, asalkan kejarannya Anda puncakkan sesuai harapan Anda, ya. Jadi puncakkan sesuai dengan harapan tentu saja harus seobjektif mungkin. Dalam artian sesuai sebagaimana sumber daya yang Anda miliki. Ya, tentu saja sumber daya di sini termasuk berkaitan dengan sumber daya yang Anda miliki bersama dengan kemitraan Anda misalnya. Ya, yang tentu saja patut Anda konsolidasikan dengan sebaik mungkin. Bulatkan ambisi, gencarkan kejaran ke puncak harapan. Karenanya, urungkan niat mencela, amarah pun jangan. Ya, jadi kalau Anda mencela, ini sama juga Anda membangkitkan, ya, aura negatif Anda yang berasal dari tahun naga kayu. Nah, ini akan terbawa nih, ya. Sehingga ini akan menjadi satu halangan, satu batu sandungan bagi Anda. Jadi Anda patut, ya, meniadakan hasrat untuk mencela siapapun, sekecil apapun celaan tersebut, ya. Nah, bahkan amarah pun sebaiknya tidak Anda lakukan. Jadi Anda tidak patut untuk bersikap temperamental di era setahun ular kayu 2025 Imlek 2576 ini. Getolkan komunikasi. Oh, ini jadi tentu saja Anda patut menyusun ulang nih, ya. Yang selama ini misalnya dalam setahun lalu banyak komunikasi yang terputus. Anda harus rangkai lagi tuh, ya. Anda harus rajut kembali supaya menjadi satu kekuatan sumber daya bagi Anda sendiri, ya. Ini penting karena potensi Anda besar. Tanpa adanya sinergitas dengan para relasi, dengan para supporter Anda katakanlah, tentu sukar bagi Anda untuk memuncakkan prestasi Anda hingga ke langit tertinggi misalnya, ya. Ini penting sekali toh. Getolkan komunikasi agar sumber daya kian terkuatkan. Paham toh? Nah, hindari sikap abai. Jadi Anda tidak boleh bersikap abai, harus peduli dan peduli. Peluang emas pun turut termeriahkan, bukan main. Niscaya potensi kesuksesan bakal melompat hingga signifikan. Di sini satu tantangan besar loh. Dari yang dikatakan sebagai sosok yang terkalahkan menjadi yang luar biasa. Nah, namun di sini perlu Anda camkan, apabila apa yang disarankan pada tahun lalu betul-betul Anda terapkan sebagaimana mestinya, di awal tahun ular, Anda bukan hanya menjadi seorang yang kalah, tetapi justru sebaliknya, menjadi seorang yang menang, walaupun kemenangan Anda tidak signifikan. Nah, signifikansinya akan Anda dapatkan justru pada tahun ular ini. Jadi, dengan modal yang ada, walaupun tidak sebesar yang diharapkan, Anda mampu melonjakannya hingga sangat luar biasa pada tahun ular kayu. Saya berharap di penghujung tahun ular kayu nanti, ketika kita berbicara mengenai tahun kuda, maka Anda adalah seorang yang luar biasa keberuntungannya pada saat itu. Ya, niscaya potensi kesuksesan bakal melompat signifikan. Dan tentu saja lompatan yang signifikan tersebut berkaitan dengan jumlah nilai keberuntungan Anda. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda rendah, ya Anda harus cukup puaslah dengan kenaikan yang lumayan atau hingga sangat baik. Tetapi kalau jumlah nilai keberuntungan Anda besar, di atas 6, 7, 8, bahkan 9, ya, sangat disayangkan kalau lonjakannya tidak signifikan sesuai harapan.
Jadi kalau nilainya tinggi, Anda harus menjadi seorang yang luar biasa keberuntungannya. Nah, berkaitan dengan itu, dengan upaya untuk memuncakkan keberhasilan hingga semaksimal mungkin, saya menyarankan Anda untuk memanfaatkan kalender tahun ular kayu ini dengan sebaik mungkin. Di dalamnya nih ada banyak penjelasan. Di antaranya misalnya mengenai kalau Anda Sio Kerbau berusia sekian tahun, Anda seyogianya melakukan anu dan anu dan anu. Dan kalau anu dan anu dan anunya itu terhalang karena kekeliruan feng shui, apakah yang harus dilakukan berdasarkan tata letak feng shui? Itu pun dijelaskan di dalamnya. Terlebih lagi, kalau Anda mau lebih bagus, Anda patut menjaksamai video adu strategi. Video mengenai Lun Gue di tahun ular kayu. Kedua video ini tentu saja sangat penting. Penting untuk apa tuh? Penting untuk memahami bagaimana fenomena setahun ke depan akan terjadi. Bagaimana kemudian potensi kita sebagai seorang yang bersio kerbau dapat kita sinergikan masuk ke dalam fenomena tersebut agar kita lebih paham jalan keluar atau solusi yang terbaik untuk memenangkan segala macam tantangannya, agar segala hal dapat kita kuasai dan kita jadikan itu sebagai sebuah cara untuk mencapai kesuksesan sesignifikan mungkin. Ya, lain daripada itu, sebaiknya video mengenai penjelasan kalender tahun ular pun Anda seksamai pula. Oke, para sahabat sukses Sonora, para juragan-juragin feng shui, saya hendak meminta perhatian kepada Anda yang selama ini berkiprah sebagai seorang karyawan. Ya, emban tanggung jawab tanpa kekhawatiran. Ya, jadi pada prinsipnya tidak akan ada kemungkinan hal-hal yang jelek bakal mendera Anda, kecuali Anda di tahun kelinci lalu melanggar sebuah pantangan. Ya, pantangan seperti apa? Anda boleh menyimak tuh video-video pada channel YouTube FSE ya. Kalau misalnya Anda pada tahun kerbau atau tahun naga yang lalu melakukan pelanggaran pantangan, bisa jadi di tahun yang terbuka ini pun potensi Anda justru masih akan tertutup. Ya, jadi Anda patut peduli. Kalau pada tahun kerbau atau tahun naga yang lalu Anda misalnya mulai merenovasi rumah, mulai membangun rumah, mulai pindah rumah atau mulai usaha baru atau memperluas usaha dengan seluas mungkin sehingga signifikan, itu adalah tantangan-tantangan yang bisa membuat Anda mengalami batu sandungan yang seyogianya tidak akan terjadi di tahun yang satu ini. Lain daripada itu, saya berharap juga ada menyeksamai rezeki Anda sendiri, apakah itu yang tetap ataupun yang sampingan, ya, agar keduanya itu tidak lepas dari genggaman Anda. Anda patut mengejarnya dengan seserius mungkin. Satu hal lagi yang hendak saya minta perhatian kepada Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-1, 4, 7, dan 10. Ya, Anda yang bersio kerbau yang lahir pada bulan Imlek ke-1, 4, 7, dan 10. Bagaimana saya tahu kalau saya sio kerbau yang lahir pada bulan Imlek ke-1, ke-4, ke-7, dan ke-10? Ya jangan khawatir lah.
Ya, karena saya pun sudah mengantisipasinya dan menyiapkan buku sisipan. Ya, buku sisipan ini terlampir pada kalendernya, ya. Anda seksamai dan daripadanya Anda akan tahu Anda lahir pada bulan Imlek tersebut atau bukan. Saya minta perhatian untuk dua hal berikut. Hal aspek keuangan dan kesehatan. Mengenai hal keuangan, saya harapkan untuk menjunjung objektivitas. Jangan hanya berdasarkan logika ataupun naluri semata. Jadi kedua-duanya harus bisa bersikap mendukung, ya, agar Anda tidak terkecewakan oleh karenanya, ya, supaya Anda jangan keliru dalam memutuskan segala sesuatu yang penting berkaitan dengan aspek keuangan tersebut. Berkaitan dengan aspek kesehatan, Anda diharapkan untuk menghindari berbagai aktivitas yang beresiko tinggi, bahaya api, dan juga bahaya perjalanan. Sahabat, sukses Sonora FM, Sonora Jaringan, dan Juragan-Juragin Feng Shui. Segala sesuatu yang hendak saya sampaikan sudah saya kemukakan. Mudah-mudahan hal ini membuka wawasan yang jauh lebih luas bagi Anda untuk dapat mencerna segala sesuatunya, menetapkan segala sesuatunya, dan memperjuangkan segala sesuatunya demi kesuksesan yang makin meningkat, dan makin meningkat. Sukses selalu.